Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Nur Iskandar, guru SMK Negeri 1 Banjar. Saya membuat video ini, kemudian saya upload di YouTube untuk memenuhi salah satu tugas dalam program CGP Sista Praja Provinsi Jawa Barat. Video ini berisi RPP dan pembelajaran yang saya ambil materinya dari materi offering and asking for help. Tentunya disesuaikan dengan judul tugasnya, yaitu berbasis kasih sayang. RPP ini saya modifikasi dari RPP yang sudah saya buat dan sudah saya laksanakan dari pelajaran bahasa Inggris kelas 12 semester 5. Materinya berisi offering and asking for help. Kemudian skill fokusnya reading, writing, dan speaking. Kompetensi inti terdiri dari pengetahuan dan keterampilan. Demikian juga kompetensi dasarnya berisi pengetahuan dan keterampilan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yaitu memberi contoh mengenai fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian juga menentukan struktur teks dan unsur kebahasaan. Satu lagi adalah menganalisa struktur teks dan unsur kebahasaan pada ungkapan menawarkan jasa dan meminta pertolongan. Sedangkan indikator pada keterampilan yaitu merancang monolog tentang offering and asking for help. Dan tujuan pembelajarannya yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan, serta menyusun teks interaksi interpersonal, lisan, dan tulisan sederhana. Kemudian materi pembelajarannya berisi tentunya dari menawarkan jasa dan meminta pertolongan, yaitu eh, fungsi sosialnya, kemudian struktur teksnya, unsur kebahasaannya, dan satu lagi topik. Kemudian pendekatan, model, dan metode disesuaikan dengan tugasnya, yaitu kode pembelajaran dan dengan melaksanakan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kasih sayang. Demikian juga metodenya yang berisi explanation, giving examples, demonstration, dengan menjalankan prinsip-prinsip pendidikan berdasarkan kasih sayang. Nah, kemudian berikutnya berisi kegiatan pembelajaran. Di sini berisi dengan kegiatan dan deskripsi kegiatan, kemudian juga ada alokasi waktunya. Nah, kemudian untuk penilaian di situ disebutkan juga tekniknya, dan penilaian diambil dari materi offering and asking for help. Dan berikutnya ada contoh soal yang saya ambil atau saya buat dengan unfinished dialogue. Jadi siswa diminta untuk complete the dialogue with the available words or sentences correctly. Juga soal itu dilengkapi dengan kunci jawaban. Berikutnya ada rubrik
rubrik penskoran. Di situ sudah dituliskan rumusnya. Dan terakhir, untuk media, alat, dan sumber pembelajaran, saya ambil dari buku siswa, buku guru, juga saya ambil dari video-video, contoh-contoh video dari YouTube, dan juga tentunya dictionary atau kamus. Dan untuk alatnya, saya menggunakan laptop dan proyektor. Nah, yang berikutnya adalah ini materi pembelajarannya. Seperti yang saya utarakan tadi, mengenai offering and asking for help. Nah, learning objektifnya, in the end of the lesson, you are expected to understand, write, and practice the expression of asking, accepting, and refusing for help correctly. And then the definition of asking for help is an expression to get help from someone else. And the social function of asking for help is to facilitate interpersonal communication between people. Here are the expression, here are the examples of expression of asking for help. Just like, can you give me a hand? Could you help me for a second? Can you help me, please? Can you do me a favor? Can ask, can I ask a favor? And the next one is the example of expression of accepting help. Like as sure, certainly, why not? Okay, of course, no problem. Let me help you. And the last one is the example of expression of refusing help. Like as, I'm sorry. Sorry, I can't help you. Sorry, I'm busy. I'd love to, but I'm busy. I'm afraid I can't help you. And then here is the example of a conversation of asking for help between Peter and his big sister Naomi. You can read the example of the conversation. Okay, that's all. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.